Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana saja berada, beberapa minggu lalu banyak yang bertanya kepada saya bagaimana caranya agar ucapan kita dapat didengar oleh orang lain, terlebih memberikan sebuah nasihat kebaikan. Terutama bagi seorang pendakwah ini adalah sesuatu hal yang penting. Yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah saya ucapkan tadi. Berdakwah yang baik adalah niatkan di dalam hati kita semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang timbulnya dari hati. Karena yang timbul dari hati akan sampai kepada hati pula. Kemudian disampaikan dengan literatur yang penuh dengan sandaran kepada Al-Quran, hadis, dan kaul-kaul ulama yang rajih tentunya. Disampaikan dengan penuh sopan dan santun, kemudian dengan cara yang lembut, serta diri kita sebagai pendakwah harus menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, contoh yang baik kepada para mustami. Selain materi yang bagus, kosakata yang baik, ternyata 60% keberhasilan Anda dalam menyampaikan pesan dipegang oleh bagaimana tubuh Anda berbicara. Benarkah demikian? Jelas. Agar bisa berbicara dengan menarik di depan publik, ada 3 komponen utama yang harus dipahami, yaitu ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah. Kemudian gerakan tangan. Terlebih posisi harus berdiri. Ini. Iya. Satu, kita bahas dulu tentang masalah ekspresi wajah. Selalulah kita mengawali dengan senyuman. Kenapa demikian? Karena semua orang menyukai senyuman. Secantik apapun wanita, setampan apapun pria, jika tidak murah senyum, maka akan mengurangi rasa simpati orang lain kepada kita, kepada seseorang tersebut. Kemudian saat berbicara di depan umum, salah satu komponen utama dalam ekspresi wajah adalah yang perlu Anda perhatikan, yaitu kontak mata. Kontak mata ini adalah wajib hukumnya bagi seorang pendakwah. Melakukan kontak mata dengan audiens atau dengan mustami, satu demi satu kalau tuh memang itu memungkinkan. Kemudian jika Anda cenderung memandang ke atas, Anda akan terkesan tidak siap. Pandangan yang cenderung ke bawah akan mengesankan rasa ketidakpercayaan diri. Jadi bagaimana solusinya? Jadi arahkan pandangan kita ke depan. Tataplah audiens Anda satu demi satu. Bila Anda tidak melakukannya, maka Anda akan kehilangan perhatian daripada mereka. Andai jika audiens Anda, mustami yang menghadiri pengajian Anda, yang menghadiri acara Anda berjumlah kurang lebih umpama 50 orang. Lakukanlah kontak mata dengan mereka secara bergantian. Jika audiens yang hadir berjumlah lebih daripada 500, 50, 100, bahkan lebih banyak daripada itu, dan duduk dalam posisi theater style, ya, kita bisa melakukan kontak mata dengan membentuk huruf Z, yakni seperti ke kiri, menyamping, kemudian ke bawah. Seperti itulah. Lihatlah audiensi yang duduk di deretan paling depan terlebih dahulu itu. Kemudian tarik garis imajiner diagonal dari belakang dan lihat mereka yang ada di belakang. Setelah itu bagi pandangan secara acak. Pastikan pandangan Anda menyapu yang hadir semua. Janganlah saat kita berdakwah, ceramah, memberikan tausiah,
pandangan kita kabur, yang akan berdampak kita akan kehilangan kepercayaan diri. Terkesan yang telah saya sampaikan tadi, kehilangan kepercayaan diri, terlihat bahwa kita adalah tidak siap. Bahkan kita akan kehilangan pandangan daripada musami kita sendiri. Kemudian sesekali berhentilah 2 atau 3 detik untuk berbicara kepada mereka. Begitu pula sebaliknya, bila ada audiens yang tidak fokus, tataplah mata mereka. Mereka akan cenderung lebih teratur setelahnya. Pasti. Ketika kita melihat daripada jamaah kita ada yang tidak fokus, tatap matanya, ajak mereka berdialog. Setelah itu perhatikan, dia akan lebih fokus kepada kita. Terkesan enteng, tetapi dampaknya sangat banyak. Melakukan kontak mata dengan audiens adalah proses membangun sebuah hubungan yang menunjukkan betapa kita menghargai mereka. Sebagai imbalannya, Anda akan terlihat lebih percaya diri. Serius apa yang saya katakan. Kemudian dalam gerakan tangan, merupakan suatu yang penting tetapi terlupakan oleh para pelaku-pelakunya. Padahal gerakan tangan ini akan mempertajam makna dari materi yang akan disampaikan oleh kita. Begitu tubuh dalam keadaan rileks, dengan sendirinya tangan akan bergerak secara alamiah. Katakanlah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda tanpa menggerakkan tangan. Itu akan terkesan beda. Ya. Kemudian cobalah mengucapkan hal yang sama tadi sambil menggerakkan tangan ke dada, pasti efeknya akan sangat lebih bermakna. Saya seperti begini, saya senang sekali bertemu dengan Bapak gitu. Saya sangat bahagia bertemu dengan Bapak. Begitulah kurang lebih. Jika demikian, gerakan tangan seperti apa yang efektif saat kita menjadi seorang komunikasi atau komunikator atau mubalik pendakwah? Yang baik adalah posisi tangan terbuka dengan telapak tangan menghadap ke atas. Contoh ya, saya ulangi, telapak tangan menghadap ke atas seperti ini, sedang meminta. Kemudian jika harus memegang mikrofon, Anda bisa gunakan salah satu tangan Anda yang terbuka untuk tetap menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang ramah. Kemudian posisi berdiri, perhatikan sikap tubuh Anda. Amatilah cara berdiri. Ketika mulai berbicara di depan umum dimanapun Anda berada, coba berdirilah. Diam di tempat beberapa saat. Kuncilah tulang belakang tubuh Anda. Posisi seperti ini adalah bahasa tubuh yang mencerminkan rasa percaya diri tentunya. Anda pun sangat sadar akan sikap tubuh Anda saat berbicara. Setiap kali Anda berjalan dan seterusnya, tetaplah kunci tulang belakang tegak. Seperti itu. Kemudian, kapan Anda bisa mulai bergerak-gerak? Nah, ini poin penting, teman. Mulailah bergerak-gerak setelah beberapa kalimat. Ini dapat Anda lakukan saat berpidato untuk mencari perhatian. Ketika kita berbicara di depan umum, hindarilah podium. Jauhi podium. Podium adalah penghalang dalam membangun relasi dengan audiens. Podium, mimbar, meja yang menghalangi di depan kita melambangkan batasan yang menunjukkan Anda dengan mereka. Makanya banyak orang-orang mubaligh terkadang keluar daripada podium atau keluar daripada batasan-batasan yang menghalangi mereka dengan
audiensnya. Begitu. Kemudian tampilkan citra, ciri yang meyakinkan dengan tulang belakang terkunci. Kemudian tampilkan itu sejak awal Anda turun dari kendaraan ketika disambut oleh para panitia penyelenggara dengan gagah tegak. Jangan begini. Terkesan nanti bahwa Anda kekurang siapan. Anda bisa, kalian bisa, atau kita bisa saja sedang kesal dan punya banyak masalah dalam perjalanan menuju acara atau menuju lokasi. Tetapi kita harus profesional. Ketika kita turun dari kendaraan, Anda harus profesional. Yang sudah saya sebutkan tadi, raut wajah Anda yang kesal saat di perjalanan, bahkan ketika Anda punya masalah di rumah dengan keluarga, ketika Anda turun di lokasi, lupakan itu semua. Raut wajah Anda harus berubah seakan-akan tak punya masalah, teman. Tinggalkan semua masalah yang telah terjadi. Begitulah cara seorang profesional bekerja, melupakan masalah pribadi dan fokus kepada siapa yang mereka jumpai. Kemudian sapa dan tanyalah kabar mereka. Yang menyambut Anda tentunya baik, menyambut Anda di mobil, kemudian ketika Anda dituntun ke rumah, ke majelis ta'lim, tanyalah kabar mereka yang ada di sekitar Anda. Bagaimana kabarnya, siapakah namanya, agar apa? Supaya agar lebih pendekatan kita ada. Mengapa? Karena mereka pantas dan harus mendapatkan yang terbaik dari Anda. Begitulah kurang lebihnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.